Argentina, champions of the world. Real Madrid mengalami kemunduran dalam perebutan gelar La Liga yang semakin menuju akhir ini. Mereka sudah tertinggal 5 poin dari Barcelona. Tapi bukannya memperkecil ketertinggalan, anak asuh Carlo Ancelotti malah menambah jarak dengan kalah melawan Mallorca 1-0. Ancelotti pun mendapat kritikan dari fans, terutama karena tidak menjadikan 2 pemain kuncinya sebagai starter di lini tengah. Adalah Toni Kroos dan Luka Modric yang harus memulai pertandingan dari bangku cadangan. Padahal saat wawancara sebelum pertandingan, Ancelotti ditanyai soal susunan pemain yang akan digunakan. Dilansir dari managingmadrid.com, Ancelotti berkata akan menurunkan susunan pemain terbaiknya. Itu termasuk Kroos dan Modric atau juga bisa tidak. Dan di pertandingan ini, Don Carlo memasang trio Aurelien Tchouaméni, Fede Valverde, dan Dani Ceballos. Itu tentu bukan lineup terbaik Real Madrid. Tapi apakah ini mengisyaratkan kalau itu adalah susunan pemain terbaik yang bisa dimainkan Ancelotti di La Liga? Atau ini isyarat pernyataan selamat tinggal kepada gelar juara La Liga? Bermain di Stadion Iberostar di depan para pendukung tim lawan, Real Madrid sudah tertinggal lebih dulu di menit ke-13. Bukan karena pemain lawan membobol gawang Lunin, melainkan gol bunuh diri dari Nacho. Bek asal Spanyol itu berniat menyapu bola keluar lapangan, tapi malah masuk ke gawang sendiri. Real Madrid berusaha tetap tenang dan melakukan serangkaian serangan. Di menit ke-41, Valverde melepaskan tembakan dari luar kotak, tapi bola melambung terlalu jauh di atas mistar gawang. Kedudukan 1-0 pun bertahan sampai babak pertama berakhir. Di babak kedua, Madrid masih menguasai permainan. Tapi Los Merengues kesulitan menembus pertahanan berlapis dari Mallorca. Kesempatan emas datang ketika Vinicius menerima pelanggaran di kotak penalti. Namun sayang, Asensio yang jadi eksekutor tidak mampu merubahnya menjadi gol. Anak asuh Ancelotti terkenal dengan melakukan comeback dramatis di menit akhir. Tapi tidak dengan kali ini, tidak ada gol tambahan tercipta sampai pertandingan berakhir. Real Madrid kalah dengan total penguasaan bola sampai 74%. Terlebih lagi, Los Blancos mencatatkan 20 tembakan percobaan dengan hanya 1 di antaranya yang tepat sasaran. Ya, hanya penalti gagal Asensio itu. Catatan ini mengartikan kalau Madrid tidak sedang baik-baik saja. Real Madrid adalah klub terbesar di dunia. Jadi, agaknya kurang tepat kalau menyalahkan keadaan pada faktor eksternal. Mengingat skuad yang dimiliki ditambah manajer kelas dunia, kekalahan di Liga, terutama ketika sedang berusaha mengejar posisi puncak tidak dapat diterima. Tapi nyatanya Al Real sedang berada dalam rentetan nasib sial. Itu seolah mengaktifkan efek domino yang berujung kekalahan Madrid di laga ini. Dimulai dari sebelum kick-off, Karim Benzema dan Eder Militao harus diistirahatkan karena menerima cedera di laga tersebut. Kehilangan Benzema ternyata sangat berpengaruh terhadap ketajaman daya gedor pasukan Ancelotti. Nasib sial tidak berhenti sampai di situ. Satu lagi pemain andalan yang harus diistirahatkan, dialah Thibaut Courtois yang mengalami cedera saat pemanasan. Ancelotti akhirnya harus menurunkan kiper kedua, Andriy Lunin. Dan hanya 13 menit laga berjalan, Nacho sudah melakukan gol bunuh diri. Terkait gol bunuh diri itu, Nacho mengatakan kalau itu adalah hal yang lumrah di sepak bola. Namun, unggul di menit awal membuat Mallorca bisa fokus untuk bertahan sampai sisa waktu pertandingan. Ancelotti juga setuju dengan ketidakberuntungan di laga ini. Selain itu, pelatih asal Italia itu menganggap anak asuhnya terlalu banyak menerima pelanggaran. Dirinya juga tidak memungkiri kalau laga ini memang pertandingan yang sulit dijalani. Ini adalah pertandingan yang sudah kita persiapkan, jadi pertandingan sulit. Kami tidak memiliki keberuntungan yang kami butuhkan. Kekalahan ini membuat jarak Madrid dengan Barcelona semakin jauh. Setelah Barca mengalahkan Sevilla dengan skor 3-0, kini selisih poin menjadi 8. Carlo Ancelotti mengatakan ini adalah kekalahan yang sangat menyakitkan. Ia juga menyadari posisinya kini dalam perburuan gelar La Liga.
Selamat tinggal kepada La Liga, ini kekalahan yang sangat sulit. Kami telah bersiap untuk laga ini, tapi ini adalah laga yang sulit. Secara keseluruhan, kami tidak memainkan permainan yang buruk. Gol yang kami terima dan penalti yang gagal itu sangat mempengaruhi kami. Dari kekalahan ini, seharusnya Ancelotti sadar betapa pentingnya Benzema dalam skuad. Atau setidaknya, pemain yang bisa menggantikan Benzema sebagai seorang target man. Ini terbukti ketika Mariano Diaz masuk ke lapangan. Dari situ Madrid bisa terlihat memiliki lebih banyak peluang untuk menyamakan kedudukan. Tapi Mariano adalah pemain yang jarang dimainkan. Mungkin karena sudah berkarat, jadi ketika dapat peluang pun, pemain berusia 29 tahun itu tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Rodrigo sebenarnya bisa beberapa kali menggantikan peran Benzema, tapi itu bukan posisi naturalnya. Benzema sudah melewati 34% pertandingan bersama Madrid karena cedera. Ini adalah peringatan penting untuk Ancelotti mencari backup atau suksesor Karim Benzema sebagai seorang striker dan target man nomor 9 di Real Madrid.